صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Yang sama-sama menghormati Bapak Imam serta segala pemirsa dan alhamdulillah serta ibu jemaah salat subuh insyaallah senantiasa alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia yang selalu bercurah kepada kita sampai saat ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh pagi ini materi yang akan kita bahas adalah melanjutkan apa yang kita sampaikan, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan bulan baru berkaitan dengan tujuan utama dari setiap rangkaian ibadah yang kita kerjakan, yaitu agar selama hidup di dunia ini kita tergolong menjadi orang yang baik. Ternyata Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama ibadah itu bukan sekedar urusan kita nanti dimasukkan ke dalam surga, terhindar dari neraka. Itu tujuan jangka panjang. Ada tujuan jangka pendek yang harus segera kita realisasikan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita. Tujuan jangka panjang di akhirat nanti itu akan berhasil kalau tujuan jangka pendek semasa hidup kita di dunia ini terwujud, terrealisasi. Kalau tidak, itu tujuan jangka panjang di akhirat tidak akan tercapai. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa ibadah ini belum tentu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Allah itu kalau sekedar memasukkan hambanya ke dalam surga terhindar dari neraka, tidak perlu kita sholat 5 waktu, tidak perlu kita puasa, bahkan haji pun bisa Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Buktinya apa? Bagi yang meninggal di waktu kecil, Bapak Ibu lalu sembahyang 5 waktu belum ada, ya. Atau jangankan bagi anak TK umur 5 tahun, lalu tak puasa Ramadan 30 hari, nah, kecuali mungkin ya kalau haji mungkin ada yang dibawa dan kedua orang tuanya umur 3 tahun haji. Nah, seperti lalu wajib haji tori itu mungkin ya. Tapi kalau ibadah seperti puasa yang usia 3 tahun itu belum ada yang berpuasa. Tapi kalau qadar Allah, hamba yang bersangkutan meninggal sebelum balik, belum ada beribadah, nanti di akhirat di mana Allah tempatkan? Ke surga. Berarti tujuan utama Allah memerintahkan hamba-hambanya menjalankan ibadah di muka bumi ini, bahkan ini tujuan utama Allah menciptakan kita hidup di dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ternyata bukan sekedar nanti sebagai jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Itu urusan mudah bagi Allah. Urusan mudah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti yang itu bahwa Allah itu tidak menjadi dengan ibadah
ibadah kelas berat, Pak. Ya, ibadah kelas atas. Apa ibadahnya? Berjihad di jalan Allah. Jihadnya jihad hakiki. Perang, angkat senjata, lalu mati terbunuh secara zahir, dia dianggap sebagai seorang yang syahid. Ternyata nanti ada orang yang menjalankan ibadah jihad fisabilillah sampai hilang nyawanya, bukannya mengantarkan dia ke dalam surga, justru ibadah ini yang menyeretkannya ke neraka. Nanti di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari, ada orang yang dipanggil oleh Allah dihisab. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan atas nikmat-nikmatku yang dulu aku berikan kepadamu semasa hidup di dunia? Yang ini mengatakan jawab, aku gunakan nikmatmu untuk berjuang di jalanmu, berjihad di jalan Allah, dan aku berangkat berperang, aku terbunuh mati syahid karenamu. Allah Maha tahu tujuan dia menjalankan ibadah yang luar biasa ini untuk apa. Lalu dijawab oleh Allah, kadzdzabta, engkau berdusta. Dulu engkau beribadah, berjihad di jalan Allah ini tujuannya bukan ini, tetapi tujuan utamanya agar engkau dikatakan oleh banyak orang engkau pemberani, engkau pahlawan, engkau gagah berani, dan apa yang engkau tunjukkan itu sudah engkau peroleh di dunia. Yang bersangkutan diseret dalam keadaan tumpuk, dilemparkan ke neraka. Ini ibadah. Kalau salah tujuan ini, justru bukannya mengantarkan ke dalam surga, malah sebaliknya. Alhamdulillah, ibadah itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Yang kedua, ada penghafal Al-Quran salah tujuan, bukan jalannya itu sudah menghafal Al-Quran itu justru memasukkan yang bersangkutan ke dalam neraka. Begitu juga dengan alim dalam bidang agama, tapi tujuannya berilmu, mencari ilmu itu salah tujuan, bukannya mengantarkan ke surga, justru ibadah yang luar biasa itu membuatnya masuk ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu kita ingatkan kembali ketika kita melaksanakan ibadah, ada tujuan jangka pendek yang harus segera kita capai, yaitu bagaimana caranya ibadah mengantarkan kita menjadi sosok pribadi orang yang baik. Kalau itu terrealisasi, kita semasa hidup di dunia ini menjadi orang baik, maka akan tercapailah tujuan ibadah jangka panjang. Dengan keadaan kita orang baik semasa hidup di dunia, itulah nanti jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan sudah kita sampaikan tujuan yang harus kita capai dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu sebenarnya ya tergambar dari ritual kita saat mengerjakan sholat jenazah. Jadi kita sampaikan bulan lalu Pak Haji, termasuk di masjid sini kata Pak Imam melaksanakan juga kebiasaan. Dan ini kebiasaan hukum. Nah, biasanya setelah pelaksanaan sholat jenazah selesai, ada yang berdoa, ada yang baca Fatihah, selesai baca doa, ya selesai kirim bacaan Quran, Pak Imam akan menghadap ke para jamaah yang menyolatkan. Lalu Bapak Imam memohon kesaksian kepada orang yang hadir untuk menyatakan yang bersangkutan semasa hidupnya adalah orang baik. Apapun keadaan yang bersangkutan semasa hidupnya, dan pernah ada yang berani mengatakan ketika Pak Imam bertanya, Bapak Ibu, apakah almarhumah semasa hidupnya orang yang baik? Tidak ada satupun yang berani mengatakan tidak. Segala mengatakan baik. Tidak ada yang menyatakan tidak. Bukan jangan, memang tidak ada yang berani mengatakan ini
Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang baik? Dan ritual ini bukan mengada-ada seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ritual ini berdasarkan syar'i, ya, berdasarkan riwayat yang valid, riwayat yang soleh, dan bahkan para ulama menyatakan bahwa ini adalah dianjurkan untuk kita memberikan kesaksian sebelum almarhum ini meninggalkan hidup di dunia dan dimasukkan jasadnya ke dalam kubur. Kita nyatakan secara bersama-sama dia semasa hidupnya termasuk orang yang baik. Nah Bapak Ibu, kebiasaan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Anas bercerita pernah suatu ketika ada jenazah yang didatangkan untuk dilaksanakan fardu kifayah sholatnya. Lalu para sahabat-sahabat ini menyanjung jenazah tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasul merespon sanjungan para sahabat dengan kebaikan itu dengan mengucapkan kalimat singkat padat, wajiban. Jenazah ini wajib. Tentu para sahabat tidak tahu maksud kalimat Nabi itu apa. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, fama wajibat?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wajib? Kemudian beliau menjawab, jenazah tadi yang kalian sanjung dengan kebaikan-kebaikan itu nanti di akhirat dia wajib masuk surga. Artinya dipastikan masuk surga. Dengan demikian bisa kita pahami yang hanya dipastikan masuk surga itu adalah orang baik. Orang tidak baik tidak ada kepastian dia masuk ke dalam surga. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin itu Allah tegaskan, innal abrara fi na'im. Abrar itu jamak dari kata barra. Barra itu artinya orang yang bijak, orang yang baik. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang baik itu la ini tauhid, pasti masuk ke dalam surga yang di dalamnya penuh kenikmatan. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang baik inilah tujuan ibadah yang harus terrealisasi selama kita hidup di dunia ini. Kalau sholat tapi tidak berubah perilaku kita, berarti belum tercapai tujuan. Puasa rutin dan pernah tinggal setiap tahunnya tapi tidak berefek kepada perilaku kita, belum tercapai ibadah. Bahkan zakat, umroh, haji sekalipun kalau tidak mempengaruhi perilaku hidup kita, belum tercapai ibadah di tujuan ibadah di ibadah. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang kembali kenapa kesimpulannya tujuan ibadah itu agar mendorong kita menjadi sosok pribadi yang baik. Ini bisa kita pahami dari 4 ibadah pokok yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian zakat, haji dan umrah. Keempat-empatnya ini punya tujuan khusus. Tapi dari tujuan khusus ini arahnya satu, mengarahkan kita supaya menjadi orang baik. Salat tujuan khususnya sudah jelas, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadah salat itu mencegah seseorang untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Jadi kalau orang mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar, sudah barang tentu yang bersangkutan sudah mengarah kepada sosok pribadi orang baik. Yang kedua, puasa. Tujuannya adalah hafal kita ujung ayat tentang puasa itu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang takwa. Sederhananya orang bertakwa itu dia mampu menjalankan semua yang Allah perintahkan, dia mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dan Bapak Ibu, ketika seseorang mampu menjalankan semua perintah, semua larangan ditinggalkan, maka orang itu pasti orang baik. Kalau orang tidak baik, tidak mungkin dia menjalankan sholat. Kalau orang tidak baik, tidak mungkin dia tidak
mabuk. Tidak mungkin dia menghindari berjudi. Hanya orang-orang baik yang menjalankan perintah wajib, yang meninggalkan larangan sudah pasti dikatakan sebagai orang baik. Kemudian yang ketiga, ibadat zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsi zakat itu tazkiyah, membersihkan jiwa kita lewat harta yang kita miliki. Kalau dibersihkan, tentu jiwa kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Orang yang tidak punya dosa, kalau tidak sama sekali berdosa, mungkin tidak ada orang yang maksud. Minimal dosanya itu tidak banyak. Pasti Bapak Ibu kecenderungannya itu mengarah menjadi orang baik lebih dominan dibanding kecenderungan mengarah menjadi orang jahat. Orang yang bikin dosanya pasti baik orangnya. Nah Bapak Ibu, ya kita lihat kenapa semua orang suka dengan anak yang masih kecil, umur 3 tahun, umur 5 tahun. Tidak ada orang yang tidak suka nengok anak kecil. Ya, kenapa? Karena jiwanya belum kokoh. Jadi jiwa yang bersih itu dari aura saja sudah banyak. Jiwa yang bersih. Lihatlah anak-anak yang belum berdosa. Tidak ada orang yang tidak suka. Semuanya senang. Kenapa? Jiwa mempengaruhi aura yang keluar. Nah ini zakat fungsinya untuk membersihkan, walaupun tidak membersihkan secara full, minimal mengurangi. Nah kalau orang itu ya dosanya, kotorannya sedikit, tentu lebih dominan akan mengarah menjadi sosok pribadi yang baik. Nah Bapak Ibu, logikanya begini, ya. Di tengah jalan tergeletak tas, di dalamnya berisi identitas, ada HP, ada pula uang 50 juta. Nah, ditemui oleh sosok seseorang yang tidak ada satupun melihatnya. Kalau jiwa orang itu bersih, minimal tidak banyak dosa, maka yang 50 juta akan selamat kembali ke tuan pemiliknya. Tapi kalau yang menemukan itu dirinya bergelimang kotoran dosa, jangankan ketemu yang cuma-cuma, masih dalam pengawasan orang saja nyumbat, apalagi dapat menghuni di jalan, di dalam rumah orang saja masih nyambi. Itu pengaruh daripada dosa yang bersalah menempel di jiwa kita. Nah, artinya dosa itu mempengaruhi perilaku baik buruknya seseorang. Semakin minimal dosanya, semakin baik orang. Semakin banyak dosanya, maka semakin berpotensi jahat orang. Nah ini ada ibadah zakat. Salah satu fungsi utamanya tazkiyah. Nah baru nanti yang terakhir haji, tujuan utamanya sudah kita sampaikan. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mabrur tujuan haji supaya yang bersangkutan menjadi sosok pribadi yang mabrur. Nah, apa itu mabrur? Mabrur itu puncak kebaikan. Jadi kata mabrur itu terambil dari kata al-bir. Al-bir itu secara harfiah diterjemahkan kebaikan yang sempurna. Kalau kebaikan yang sempurna itu kan tidak ada kurangnya. Baik banyak, tapi yang sempurna ini yang susah kita menggapainya. Makanya orang berinfak itu baik. Tapi ketika dia mampu menginfakkan apa yang paling dia cintai, itu kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, makanya ulama, ya kamu tidak akan
mencapai kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan apa harta-harta yang paling kamu sukai. Nah, kalau sekedar infak baik, tapi kebaikan yang sempurna itu ya manakala yang bersangkutan mampu memberi apa yang paling dia sukai dari yang dimiliki. Nah, makanya dari bahasa ini ulama memaknai kata mabur itu orang yang tidak lagi baik tapi sudah mencapai level kebaikan yang sempurna. Wajar orang yang kebaikannya itu sudah sempurna, Allah tidak lagi membahas berapa pahalanya, tapi sudah digaransi oleh Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Orang yang haji lalu dia meraih predikat mabrur, tercapai tujuan haji itu menjadi sosok yang mabrur, tidak ada lagi balasannya kecuali syurga. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari akumulatif 4 ibadah pokok yang masing-masing punya tujuan itu bisa kita simpulkan tujuan jangka pendek ibadah yang Allah wajibkan kepada kita adalah agar kita menjadi orang yang baik. Kalau sudah tercapai, inilah nanti yang menggaransi kita tujuan jangka panjangnya itu tercapai, yaitu dimasukkan ke surga dan tertinggal di neraka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat atau istilah orang baik ini kan umum sekali. Karena kebaikan itu sangat luas. Ya, kebaikan sangat luas. Nah, kebaikan yang diinginkan oleh Allah bukan kebaikan yang sebagian-sebagian, bukan kebaikan yang setengah-setengah. Karena ada kita temukan orang yang dalam sisi ibadah ritualnya, hablum minallahnya baik dan bahkan sangat baik. Tapi kesolehan sosialnya, hablum minannas dalam bermasyarakat dia kurang peduli. Sibuk saja puasa, sibuk sholat tahajud, sibuk sholat duha, ya, gawe tetangga kiri kanan, bahkan kadang-kadang takziah jarak jauh rumah, tidak menunjukkan sibuk dengan aktivitas sendiri. Tapi kalau urusan kepada Allah jangan ditanya. Nah, apakah ini termasuk kriteria orang baik di mata Allah? Atau sebaliknya, ada orang yang sebaliknya, ya. Kalau urusan bermasyarakat, luar biasa. Ya, peduli, aktif, pokoknya kerja baik, kerja buruk di tengah warga itu tidak terlibat, suka membantu orang segala macam. Tapi sembahyang 5 waktu tidak. Sholat dan puasa tidak. Cuma di tengah masyarakat yang baik, yang peduli. Nah, ini apakah sudah masuk kriteria orang baik? Belum. Ya, Bu? Belum. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa juga nanti kita menyimpulkan berarti kalau sekedar untuk masuk surga ya tidak perlu beribadah, tidak usah. Kenapa? Jadi orang baik saja. Jadi orang baik nanti ada garansi masuk surga. Kalau beribadah belum tentu masuk surga. Pilih mana? Pilih jadi orang baik. Nah, Bapak Ibu jamaah, yang beribadah saja kontak panting belum tentu dia orang baik, apalagi tidak ibadah. Jauh dia dari kata orang baik. Yang kita ini yang rajin beribadah ini di mata Allah belum tentu terpandang seseorang baik. Bagaimana mungkin dengan orang yang tidak menjalankan ibadah itu ya berkeinginan dikelompokkan sebagai orang baik, walaupun di dunia di mata manusia mungkin bisa saja dia memperoleh predikat ya dianggap sebagai orang baik, tapi di mata Allah tidak. Nah, Bapak Ibu, makanya kemarin kita sampaikan ada 3 unsur pokok yang harus terpenuhi kriteria baik yang telah ditetapkan pada Al-Quran. 1, unsur iman harus terpenuhi baik. 2, unsur ibadah harus terpenuhi baik. 3, unsur akhlak harus terpenuhi baik. Ketiga unsur ini sudah terpenuhi, itu yang dimaksud baik yang dikehendaki oleh Allah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan yang harus
terrealisasi dalam kehidupan kita. Nah, jadi standar baik ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Pertama tadi, orang yang ibadah ritual saja tidak perlu urusan sosial, ya tidak baik orang itu. Bahkan Allah sendiri menyatakan bukan kebaikan kalau sekedar puasa, sholat, zikir, baca Quran. Tapi urusan masyarakat, urusan sosial kita tidak peduli. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan kalau kamu hanya sekedar menghadap wajah timur barat. Ini simbol ibadah kita. Kalau sekedar itu belum baik. Ya. Nah, kalau ibadah sudah betul ibadah, tapi belum menuju ke dia baik. Walakin lal birra, akan tetapi orang baik itu satu unsur iman. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman itu. Nah, ini iman. Yang kedua, unsur ibadah. Ibadah di sini ada dua yang harus terpenuhi. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Nah, ibadah sosial itu ya kita harus baik, ya berperilaku baik di tengah masyarakat. Ya, wa atal-mala ala qadrihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa nasabil wasailin wa fil riqab. Ini simbol ibadah sosial, simbol kepedulian sosial kita. Akan tetapi orang baik yang kedua itu adalah dia memberikan harta kepada karib kerabat, yatim piatu, yang fakir miskin dan musafir dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini simbol ibadah sosial. Baru ibadah ritual juga harus terpenuhi. Waktu masalah ada zakat disebutkan dua di sini. Ada sholat, ada zakat dan ibadah yang lain. Jadi kalau untuk unsur kedua ini yang harus dipenuhi, sosialnya baik, hablum minan nas, ritualnya baik, hablum minallah. Dua ini kalau terpenuhi, baru kita terhindar dari orang yang hina di mata Allah. Kalau dua ini tidak terpenuhi, kita tidak dijamin mulia. Lebih kita dipandang hina oleh Allah. Duribat alaihimuz zillah ainama suqif. Mereka itu akan selalu hina. Zillah itu hina. Ainama suqif. Mana baiknya tinggal. Sekalipun rumahnya itu di pinggir Ka'bah. Bayangkan itu, rumahnya di pinggir Ka'bah, tapi dia akan tetap hina di mata. Kecuali illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Dia mampu menjaga hubungan baiknya kepada Allah, menjaga hubungan baiknya kepada sesama manusia. Nah, hubungan baik kepada Allah ini terrealisasi kalau kita menjalankan ibadah ritual, minimal ibadah yang pokok. Nah, atau minat juga harus kita penuhi. Barulah terpenuhi nilai baik untuk unsur kedua, unsur ibadah. Iman baik, ibadah ritual sosial baik, belum tentu kita baik di mata Allah. Kalau akhlak tidak tercermin dalam perilaku keseharian kita, makanya unsur ketiga harus terpenuhi. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa wal dharra wa hinal ba's. Memenuhi janji ketika berjanji. Ini simbol akhlak terhadap sesama manusia yang harus terpenuhi dengan baik. Was-sabirin fil ba'sa wal dharra, sabar, salah satu akhlakul karimah yang harus kita penuhi kepada Allah. Jadi unsur ketiga yang harus dipenuhi jadi orang baik itu akhlak kepada sesama manusia baik, akhlak kepada Allah baik. Kalau tiga paket ini sudah standar semuanya, minimal standar. Kalau sempurna bukan kelas kita. Ya, sempurna itu kelasnya Nabi, kelasnya sahabat, kelasnya para ulama-ulama as-salih. Kita ini minimal standar tiga ini terpenuhi. Nah, sekarang kita ingin melihat standar tiga unsur. Standar baik iman itu apa? Rukun terpenuhi. Nah, itu minimal kan? Nah, kalau terpenuhi rukun iman, berarti iman kita itu sudah penuh standar baik kepada Allah, kepada malaikat, kita, Nabi Rasul, hari kiamat, kepada malaikat. Bapak Ibu,
satu saja dari 6 ini rusak, berarti iman kita tidak baik. Nah, untuk rukun iman ini yang rawan rusak itu di nomor 6. Di nomor 6 rawan rusak. Apa ya? Iman kepada qada dan qadar. Jadi tidak bisa iman kepada qada dan qadar itu sekedar kita hafal saja, tapi dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari tidak jalan rukun iman yang ke-6 ini. Kenapa? Karena iman kepada qada dan qadar itu takdir hasil itu kan dua yang harus kita yakini, kedua-duanya ketetapan Allah. Dan ketika Allah menetapkan, bukti kita mengimani, kita ridho dengan ketetapan itu. Kan ada khairihi, ada syarrihi. Ada takdir elok, ada takdir buruk. Yang takdir elok ini gampang nerimanya. Yang berat menghadapi takdir buruk. Kalau kita tidak ridho, berarti tidak iman kita. Berdosa kita mengatakan beriman kepada takdir, cuma baru diuji dengan sakit kepala sedikit. Malam mulai dia coba tidak sayang Allah, sakit lapar dan segala macam. Berarti belum terrealisasi ucapan kita beriman kepada qada dan qadar. Apalagi kalau ujian itu agak berat. Ya, meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, cucu, menantu. Di saat itu rukun iman yang ke-6 ini nah, makanya secara syariatnya diatur itu. Sikap kita berkabung, bersedih itu diatur batasannya. Menangis boleh, kan berarti ada keluarga meninggal, nangis, nah ini rusak imannya ini. Nah, boleh. Nabi pun menangis. Ya, Nabi pun menangis. Hanya saja yang dapat merusak iman kita itu tangisan yang disertai dengan ratapan. Kenapa harap meratap? Karena berarti kalau dia meratap mengingkari takdir Allah. Walaupun dia percaya, cuma dia tidak terima, itu kan berarti ya tidak terrealisasi iman kita menyatakan percaya takdir buruk ini Allah yang menetapkan. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi standar. Kemudian standar 1 ya rukun iman kepada Allah ya. Ini yang merusaknya perilaku. Apa itu? Demam cucu 2 minggu panas dalam, tidak dibawa ke mantri, tidak dibawa ke bidan, ke dokter, tapi dibawa ke orang pintar. Mohon maaf, dielus-elus keningnya ke orang pintar itu. Apa kecil orang pintar? Ini koyang yang ada di puncak bukit, kuburan koyang yang di puncak bukit. Yo nyapo, kesapo ini. Nah, di dusun saya masih ada. Dia keyakinan kesapo arwah. Ya kesapo arwah. Apa kecil orang pintar bukunya itu? Besok cari yang putih galau. Kenapa menjadi putih galau? Malah ada PM putih sembeli kenokan darahnya lewat tulisan koyang. Yang kita percaya dibawanya yang putih disembeli kena darahnya di atas petulisan balik besok sembuh nian cucunya. Berarti nyapo koyang. Nah ini rusak syirik namanya. Ya syirik namanya. Walaupun dia Islam nanti, kalau orang syirik itu tidak ada kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia tidak berbuat di dunia ini. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan untuk rukun iman ini standarnya sudah kita penuhi. Kemudian untuk ibadah ini minimal ibadah pokok sudah terpenuhi. Kalau belum ibadah pokok belum terpenuhi yang wajib, tidak bisa kita katakan baik. Ibadah sosial, jadi standarnya ibadah sosial itu begini. Kalau belum mampu ya meringankan beban orang lain, minimal kita tidak memberatkan beban orang lain. Kalau belum mampu membantu, minimal kita tidak mengusik orang lain.
Kalau belum mampu menyenangkan orang lain, minimal tidak menyakiti orang lain. Itu standar sosial. Yang ketiga, standar baik akhlak. 2 ukurannya. 1 lisan. Standar lisan orang berakhlak baik itu apa? Yang keluar kata-kata dari lisannya itu tidak ada membuat orang tersinggung. Kalau masih menyinggung orang, walaupun rajin kita ibadah, belum baik akhlak. Perbuatannya, standar baik akhlak itu tidak ada perilaku perbuatannya itu zalim terhadap orang lain. Tapi kalau masih zalim, belum berakhlak. Nah, itulah Bapak Ibu 3 standar pokok yang harus terpenuhi baik kita terrealisasi kita tujuan ibadah itu menjadi orang baik, meninggal kita disaksikan oleh jamaah saat Pak Imam bertanya apa almarhum semasa hidup orang baik, maka pasti kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua akan tergolong kepada pribadi-pribadi baik di mata Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Ibu. Maaf salah silap. Kepada Allah kita bermohon ampun agar majelis ini mendapatkan ridho dan barokah. Tentu dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma